Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali saat ini kita ada semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah menolong kita di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan dan sudah memberkati kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan melimpahi kami dengan damai sejahtera, sukacita dan begitu banyak berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami ya Bapa agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 101. Saya akan membacakan Mazmur 101 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Saudara dikasihi Tuhan, kepribadian kita yang sesungguhnya nampak ketika kita ada di dalam rumah. Sebagian orang umumnya membawa wajah yang berbeda ketika ada di luar rumah dan tidak menunjukkan sifat dan sikap yang orisinil dari dirinya. Namun ketika ada di rumah, sifat dan kepribadiannya akan nampak keasliannya. Dalam Mazmur 101 ayat 2 ini tertulis, Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku dalam rumahku. Sebuah hal yang baik yang perlu menjadi tekad dan komitmen kita dinyatakan di sini. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku dalam rumahku. Mengapa pemazmur menyatakan hal yang demikian? Tentu bukanlah suatu kebetulan bagi kita semua, karena mempunyai maksud agar kita pun memulai perubahan diri dari dalam rumah kita sendiri. Di luar rumah kita bisa bersikap berbeda, tapi di dalam rumah kita sering menunjukkan sikap yang asli. Begitu sering kita ibarat memakai topeng saat keluar rumah dan melepaskan topeng itu saat tiba di rumah. Hal yang demikian hendaknya kita ubah. Jadilah diri kita apa adanya dan yang sebenarnya baik di rumah maupun di luar rumah. Sadarilah bahwa Tuhan ada melihat kita dimanapun kita berada. Jadilah orang yang tulus dan berkenan pada Tuhan, baik di rumah maupun di luar rumah kita. Bukan karena takut dilihat, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita membaca di sini ada beberapa komitmen yang diungkapkan oleh pemazmur dalam ayat-ayat selanjutnya, yang berkaitan dengan komitmen hidup dalam ketulusan hati di dalam rumah. Yang pertama adalah menjaga mata dari perkara dosa. Di ayat yang ketiga tertulis, Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Di masa keterbukaan informasi sekarang ini, ada banyak hal yang dapat kita lihat dengan mata kita, dan itu semua tergantung pada pilihan kita. Tuhan mau kita memilih yang baik dan benar, yang suci dan kudus di hadapannya. Tuhan mau kita memakai mata kita bagi hormat kemuliaannya. Dalam Matius 5 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ini merupakan teguran yang sangat keras dari Tuhan. Bukan secara literal agar kita mencungkil mata kita, tapi agar kita menjaga mata kita dengan sungguh-sungguh dari hal-hal yang berdosa dan tidak berkenan pada Tuhan. Yang kedua, menjaga hati kita sesuai firman Tuhan. Masih di ayat 3 tertulis, Perbuatan murtad aku benci, itu tidak akan melekat pada aku. Dan di ayat yang keempat tertulis, hati yang bengkok akan menjauh daripada aku. Murtad bukan hanya soal menyangkali Tuhan Yesus, lalu pindah ke iman pada yang lain,
Tapi murtad merupakan sebuah sikap yang memberontak terus-menerus terhadap firman Tuhan. Mari kita jaga hati kita agar kita tidak kompromi dengan dosa. Kuduskan hati kita dengan firman-Nya dan jaga selalu hati kita. Hal yang ketiga, melakukan yang benar. Di ayat-ayat selanjutnya merupakan sebuah komitmen sikap hidup yang benar, yang berhubungan dengan kerendahan hati, tidak memfitnah, tinggal dalam komunitas orang percaya, menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk, menjaga sikap kejujuran, dan menegakkan kebenaran. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah dari rumah kita sendiri, dari tempat tinggal kita, di mana kita berada. Biarlah kita hidup dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan dan manusia. Jadilah diri kita yang asli, dimanapun kita berada. Jadilah pribadi yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Dan ketulusan itu dimulai dari rumah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk hidup dalam ketulusan hati, dimulai dari rumah kami, dari tempat tinggal kami, di mana kami berada. Kami menyadari bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam ketulusan hati, bukan karena kami takut dilihat Tuhan, tapi karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin menuruti firman-Mu, semakin selaras dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lindungilah kami Tuhan dalam istirahat kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, permohonan doa, setiap apapun yang menjadi kebutuhan kami, agar Tuhan melawat, menolong, menyembuhkan, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Jamah setiap hati ya Tuhan, agar mereka mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.